Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, masih membahas tentang rukun salat yang ketujuh, yaitu sujud. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, nafanallahu bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Wasabi'uha, dan adapun nama tujuhnya rukun salat, sujudu marrataini, ialah sujud dua kali. Kulla rokaatin, pada setiap rokaat, ala ghairi mahmulin, atas selain sesuatu yang dibawa atau sesuatu yang dipakai lahu baginya orang. Artinya ketika orang sujud itu terhalang keningnya dengan sesuatu yang dipakai atau yang dibawa, maka tidak sah. Nah, kita lanjut ya biar mudah dipahami. Wa in taharraka, sekalipun bergerak apa ghairu mahmul, selain sesuatu yang dibawa, biharokatihi, dengan gerakannya orang. Walau nahwa saririn, sekalipun semisalnya ranjang, ya taharraku, yang bergerak apa ranjang, biharokatihi, dengan gerakannya orang. Nah, sekalipun ranjang kan sesuatu yang nggak dibawa. Sekalipun bergerak, ranjang tersebut ketika orang itu bergerak, nah, maka tidak mengapa. Jadi ketika seseorang sholat di atas ranjang atau ranjang kasur ya, ranjang di balai misalkan, ya tidak mengapa, walaupun balai itu bergerak. Nah, kan sesuatu balai atau ranjang itu tidak dibawa. Kemudian li'annahu, karena sesungguhnya sarir atau ranjang, laisa, ialah tidak ada apa sarir atau ranjang, bimahmulin, ialah sesuatu yang dibawa, lahu bagi orang, fala yadurru, maka tidak bahaya atau tidaklah masalah, as-sujudu, apa sujud, alaihi, atasnya ranjang. Nah gitu ya alasannya, karena ranjang tersebut bukan termasuk benda yang dibawa oleh orang yang sholat tersebut, maka tidak mengapa sujud di atas ranjang. Kemudian, kama sebagaimana ida sajada, apabila sujud siapa orang ala mahmulin, atas sesuatu yang dibawa, lam yataharrok, yang tidak bergerak apa mahmul atau sesuatu yang dibawa, biharokatihi, dengan pergerakannya orang, katorfin, seperti ujung, min ridaihi, dari selendangnya orang, atau wili, yang panjang apa selendang. Nah, begitu juga ketika orang ini sujud atas sesuatu yang dibawa, dia bawa selendang panjang sekali. Nah, kemudian selendang itu tidak bergerak, saking panjangnya tidak bergerak ya. Nah, dengan gerakannya orang tersebut, seperti ujungnya yang menempel ke kening, ujung selendangnya yang panjang itu, tidak mengapa, seperti itu. Jadi orang pakai mau sholat itu selendangnya panjang sekali, ada berapa? 50 meter, sehingga ketika dia bergerak, ujung selendang tidak bergerak, maka nggak apa-apa dia sujud di atas selendang tersebut. Kemudian, wa kharaja, dan terkecuali, bikauli, dengan perkataanku, ala ghairi mahmulin, yaitu atas selain sesuatu yang dibawa, lahu baginya orang, ma, ya ma ini fa'il dari kharaja, lahu, apa sesuatu, ma ini fa'il dari kharaja, apa sesuatu, lau sajada, apabila bersujud siapa orang ala mahmulin, atas sesuatu yang dibawa, ya taharlaku, yang bergerak apa ma, biharokatihi, dengan pergerakannya orang, katorfin, seperti ujung, min imamatihi, dari imamahnya, dari sorbannya, fala yasihu, maka tidak sah apa sujud. Artinya kalau sujudnya nggak sah, sholatnya nggak sah. Jadi mengecualikan dengan perkataanku atas selain sesuatu yang dibawa. Nah, bagi orang tersebut, yaitu sesuatu yang dibawa. Ketika orang ini sujud atas sesuatu yang dibawa dan ia bergerak, dan sesuatu itu bergerak dengan gerakannya orang, seperti ujung imamahnya, maka saat itu sujudnya tidak sah. Artinya ya imamahnya ya biasa saja,
ketika dia bergerak, orang ini bergerak, maka imamahnya ikut bergerak. Maka kita ketika terhalang sujudnya dari imamah tersebut, artinya sujudnya terhalang dari imamah, aturan langsung menyentuh lantai, jadi terhalang imamah, maka sujudnya tidak sah. Kalau sujudnya tidak sah, otomatis salatnya tidak sah. Kemudian, fa'in sajada, jika sujud siapa orang alaihi atasnya imamahnya, atas sorbannya, batalat maka batal as-salatu apa salat, intam mada jika sengaja siapa orang wa alima dan mengetahui siapa orang tahrimahu akan keharamannya hal tersebut. Nah, jadi ketika orang ini mengetahui dan sengaja, dia mengetahui keharamannya dan sholat tetap sedemikian rupa adanya, mengenakan sesuatu yang dibawa dan menghalangi kening ke lantai ya, sujudnya jadi di sorbannya bukan langsung ke kening, jadi keningnya dengan lantai terhalang sama sorbannya, maka batal sholatnya seketika itu. Nah, wa illa, maksudnya jika tidak sengaja atau dia tidak mengetahui keharamannya, ada, maka mengulang siapa orang as-sujuda akan sujudnya. Jadi kalau orang itu tidak tahu atau tidak sengaja atau lupa ya, maka mengulang sujudnya. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa yasihu dan sah ala yadi ghairihi. Dan sah maksudnya sujud ala yadi ghairihi atas tangan selainnya, tangan orang lain. Nah, wa ala nahwi mindilin dan atas semisal sapu tangan biadihi dengan yang ada di tangannya. Jadi boleh tuh kita sujud di tangan orang lain misalkan. Sujud di tangan orang lain. Nah, atau sujud di semisal sapu tangan. Orang ini bawa sapu tangan. Ketika sujud, sapu tangannya diletakkan di tempat sujud. Dia sujud di atasnya. Ini tidak mengapa. Nah, alasannya li'annahu karena sesungguhnya mindil atau sapu tangan fi hukmil munfasili ialah di dalam hukum sesuatu yang terpisah. Sapu tangan kan biasanya kecil ya. Itu dihukumi sesuatu yang terpisah. Kemudian walau sajada jika sujud siapa orang ala syai'in atas sesuatu faltasaqa kemudian menempel apa sesuatu bijabhatihi dengan dahinya sahha maka sah apa sujud. Wa wajaba dan wajib izalatuhu apa menghilangkannya sesuatu yang menempel tersebut li sujudi bagi sujud asani yang kedua apa sujud. Nah, ketika orang ada sujud, orang ini sujud atas sesuatu yang memang sesuatu menempel di keningnya, maka sah tetap sujudnya. Misalkan daun ya, ketika dia sujud, daun jatuh, kemudian nempel langsung di keningnya, keangkat gitu, nempel. Maka sah sujudnya, tetapi wajib baginya menghilangkan. Nah, untuk sujud yang kedua. Kemudian ma'atangkisin. Nah, ma'atangkisin beserta dengan menyungkur bi antal tafi'a dengan akan mengangkat. Bi antal tafi'a dengan akan mengangkat azizatuhu apa pantatnya orang wama dan sesuatu perkara haulaha di sekitarnya aziz, di sekitarnya azizah, di sekitarnya pantat. Jadi sujudnya itu ya bersama dengan dia menyungkur dengan sekiranya terangkat pantatnya dan sesuatu yang di sekitar pantat terangkat lebih tinggi. Ala ro'sihi atas kepalanya, waman kibaihi dan dua pundaknya littibai karena mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Nah. Kemudian falawin akasa jika berbalik jika membalik siapa orang au tasawiya ataupun sama ataupun menyamai apa pantat lam yujizhu maka atau niscaya tidak mencukupi apa membalik kepada orang tersebut.
Artinya begini, misalkan sujud sama pala sama bokong itu sama, atau bokong sama pala sama pantatnya lebih tinggi palanya, maka tidak mencukupi, tidak sah sujudnya. Seperti itu ya. Misalkan orang sujud di tangga itu nggak boleh, karena akan apa? Kepala sama pantatnya itu akan sama, malah tinggian kepala. Nah, sujud kan aturan palanya di bawah, pantatnya di atas, lebih tinggi maksudnya. Naam, benar. Inkana jika ada. Bihi dengannya orang, illatun apa penyakit. Lam yumkinuhu yang tidak memungkinkan kepada orang, ma'aha bersamanya dengan penyakit, sujudu apa sujud, illa kadalika. Kecuali seperti itu, ada za'ahu, maka mencukupi apa membalikhu pada orang. Seperti itu. Jadi, ketika memang ada alasan sakit, yang memang parah sakitnya, yang tidak bisa seperti keadaan sujudnya orang normal, maka boleh dia melakukan sujudnya seperti itu. Nah, la yukallifullahu nafsan illa us'aha. Nah, kemudian biwad'i ba'di jabhatihi dengan, nah ini cara sujud lagi, biwad'i ba'di jabhatihi dengan meletakkan sebagian dahinya, bikashfin dengan terbuka, bikashfin dengan terbuka, ay ma'a kashfin, maksudnya adalah bersamaan beserta terbuka. Jadi maksudnya jabahannya itu terbuka, nggak tertutup ya, nggak dipakai apa gitu, pokoknya terbuka, nggak kehalingan apapun gitu. Fainkana jika ada alaiha atasnya dahi hailun, apa penghalang, ka'asobatin seperti asobah, seperti perban, lam yasiha maka tidak sah apa sujud. Kalau ada sujud, ada penghalang seperti perban misalkan di kepalanya, maka tidak sah sujudnya. Illa kecuali. Nah. Kemudian illa kecuali ayyakuna, ada apa penghalang li jirohatin karena luka. Nah, jadi illanya di sini tidak ada ini. Nah, li jirohatin karena luka, wasyaqqa dan sulit alaihi atasnya orang, izalatuhu apa menghilangkannya penghalang, masyaqqatan dengan kesulitan, syadidatan yang sangat, fayasihu maka sah apa sujud. Nah, tadi kan dibilang nggak boleh orang itu sujud ada penghalang di dahinya, seperti perban atau apalah, koyok apalah yang memang berpenghalang, maka tidak sah sujudnya. Nah, illa kecuali maksudnya ketika ada penghalang tersebut karena luka dan sulit atas orang tersebut menghilangkannya. Artinya ya karena luka, memang keadaannya uzur dengan kesulitan yang sangat, maka pada saat itu ya sah tetap sujud dan sholatnya. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ma'a tahamulin dan beserta menekan. Ini cara masih seputar sujud ya. Wa ma'a tahamulin dan beserta menekan bijabhatihi dengan dahinya orang faqat saja. Ala musallahu di atas tempat salatnya orang, bi ayyana lahu dengan akan mendapati padanya tahamul sikolu roksihi apa berat kepalanya. Jadi sujud itu dengan dia menekan, cukup menekan keningnya saja. Nah, menekan keningnya saja pada tempat sujudnya seperti dia merasa terbebani di kepalanya, seperti itu. Bukan hanya menempel, tapi agak menekan. Nah, cukup menekan keningnya saja. Kemudian khilafan lil imami. Nah, dengan hal dalam keadaan berbeda lil imami bagi imam haramain. Jadi imam haramain ya tidak wajib menekan, artinya cukup menempel saja itu udah cukup. Nah, seperti itu ya. Nah, cuman hemat kami adalah ya kita
menempel dan menekan keningnya saja, menekan, ada tekanan. Kemudian masih seputar sujud, wawat ba'di rukbataihi, dan meletakkan sebagian lututnya, wa ba'di batni kaffaihi, dan juga meletakkan sebagian kedua telapak tangannya, minarohati, dari telapak tangan, wa butunil asabi'i, dan sebagian dalam jari-jari. Kemudian wa ba'di batni asabi qadamaihi, dan juga meletakkan sebagian bagian dalam jari-jari kedua kakinya. Dunama, bukan sesuatu ada zalika, selain itu. Artinya selain itu bagian dalam telapak tangan dan jari-jari. Seperti apa? Kalau harfi, seperti pinggir, wa atrofil asabi'i, dan pinggir-pinggirannya, artinya ujung jari, wa zohriha, dan bagian luar jari-jari tersebut. Nah, jadi sujud itu dengan meletakkan sebagian kedua lututnya. Jadi sebagian kedua lututnya. Kemudian sebagian bagian dalam kedua telapak tangan dan jari-jarinya, seperti itu. Dan sebagian jari kedua kakinya, tanpa harus, artinya dunama, tanpa bagian dalam, artinya tidak wajib yang saya sebutkan ini, tanpa bagian dalam telapak tangan dan jari-jari. Seperti kalau harfi, pinggir-pinggirnya, pinggir-pinggiran ya, pinggir tangan nih, pinggir-pinggir tangan, watro fil asobi, dan ujung-ujung jari, tidak wajib menyentuh, tidak wajib meletakkan, seperti itu. Wazoh liha, dan bagian luar jari-jari juga tidak wajib. Jadi yang harus diletakkan adalah kedua lutut, sebagian perutnya telapak tangan, nah keduanya, dari minaroha, artinya dari telapak tangan, wabutunil asobi, dan bagian dalamnya jari-jari, seperti itu. Kemudian wabak di sini, wabak di batni asobi qadamaihi, dan sebagian bagian dalam jari-jari kedua telapak kakinya. Nah, jadi meletakkan semua bagian dalam jari-jari kedua telapak kakinya, bukan pinggirannya, bukan ujung jari, bukan bagian luarnya. Artinya pinggir, ujung jari, dan bagian luar tidak wajib, seperti itu. Kemudian laukutiat, seandainya terpotong, asabi'u qadamaihi, apa jari-jari kedua kakinya, wa qadara, dan mampu siapa orang, ala wad'i syai'in, atas meletakkan sesuatu, min batnihima, dari bagian dalam kedua telapak kakinya, lam yajib, maka tidak wajib apa meletakkan. Jadi andai kata ada orang jari kedua kakinya terputus, dan di samping itu dia mampu untuk meletakkan bagian dari bagian dalamnya, maka hal tersebut tidak wajib meletakkannya, seperti itu. Nah, jadi hanya kira-kira saja ya, enggak wajib, walaupun dia mampu meletakkan bagian dalamnya. Kemudian kama, sebagaimana keterangan, kamak tadohu, sebagaimana keterangan yang memutuskan hu pada ma, kalamu syaikhaini, apa perkataan kedua guru kita, yaitu Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, seperti itu ya. Jadi hal tersebut sebagaimana keterangan yang telah memutuskan padanya keterangan tersebut, perkataan guru kita Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Kemudian wala yajibu, dan tidak wajib, at-tahamulu, apa menekan, alaiha, atasnya dahi, alaiha maksudnya selain dahi, bal tetapi, yusannu disunahkan apa tahamul, kakasfi ghairi rukbataini, seperti membukanya selain kedua lutut.
Jadi tidak wajib menekan semua bagian tubuh selain kening. Selain kening agak menekan sedikit, tetapi kayak lutut, kedua telapak tangan, apalagi tuh eh, kaki, kedua kaki, itu ujung jari-jari kaki itu tidak wajib menekan seperti itu. Tetapi disunahkan. Nah, seperti disunahkan. Maksudnya tetapi disunahkan hal tersebut. Wala yajibu tahammul itu ya tidak wajib. Alaiha bal yusanu tetapi disunahkan. Sebagaimana kakas figuril bata ini seperti membuka selain kedua lutut. Jadi kedua lutut itu harus tertutup. Tetapi kalau semuanya, telapak tangan, kaki, kemudian kening apalagi itu harus terbuka. Jadi kalau kening itu wajib terbuka. Telapak tangan, kaki, itu harus tertutup. Seperti itu ya. Kenapa lutut harus, telapak tangan, kedua kaki itu harus terbuka. Hanya satu yang harus tertutup, mesti tertutup. Seperti apa? Kedua lutut. Karena apa? Itu perbatasan aurat. Karena khawatir ketika terbuka, ketika dia sujud atau bergerak di gerakan sholat yang lainnya, ini akan tersingkap auratnya. Ini akan membatalkan sholat. Nah, mudah-mudahan dapat dipahami. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.